Halo semua, salam sehat bagi kita semua dan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Evineti Purba dan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas saya yang diberikan oleh Ibu Dr. Siti Zahara Nasution, SCAP MNS, yaitu tentang tugas ilmu filsafat keperawatan. Kali ini saya akan memaparkan mengenai metode berpikir ilmiah dan filsafat keperawatan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar mengenai metode berpikir ilmiah serta ilmu filsafat keperawatan? Nah, mari kita simak secara bersama-sama mengenai topik pembelajaran yang saya akan sampaikan saat ini. Bahkan dua konsep penting yang berkaitan erat dalam pengumpulan dan pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan. Keduanya mendukung proses pengembangan teori dan praktik keperawatan melalui pendekatan sistematis dan refleksi. Nah, langkah-langkah metode berpikir ilmiah adalah yang pertama, identifikasi masalah. Biasanya, perawat mengidentifikasi masalah yang dihadapi pasien, misalnya gejala atau situasi klinis yang memerlukan perhatian dari perawat. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu di mana mengumpulkan melalui observasi, wawancara studi literatur, dan data lain yang relevan dengan masalah pasien. Sedangkan yang ketiga ialah hipotesis. Merumuskan dugaan sementara atau hipotesis mengenai penyebab atau solusi dan permasalahan yang diidentifikasi. Yang keempat, pengujian hipotesis. Melakukan intervensi keperawatan atau studi lebih lanjut untuk menguji hipotesis. Yang kelima, analisa data, di mana menganalisa hasil pengajuan hipotesis untuk melihat apakah ada dugaan pada yang kita lakukan tadi itu benar atau tidak. Kemudian adalah kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan yang dapat diterapkan dalam praktik keperawatan dan penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang ketujuh adalah evaluasi dan revisi, di mana jika hipotesis tidak terbukti, proses diulangi dan modifikasi hipotesis atau metode yang digunakan bisa kita revisi kembali. Nah, seperti yang kita ketahui, perawat-perawat atau kita dalam melakukan praktik keperawatan itu harus berbasis dengan bukti, di mana metode berpikir ilmiah ini mengarah pada evidence-based practice, yaitu berbasis bukti dalam keperawatan yang penting untuk memberikan keefektifan dan kualitas yang tinggi. Filsafat ilmu keperawatan adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman tentang konsep teori dan prinsip yang mendasari ilmu keperawatan. Filsafat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan tersebut dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, dan apa tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan beberapa konsep dalam filsafat ilmu keperawatan yang pertama adalah ontologi, berkaitan dengan apakah penyakit pasien itu dianggap realistis dalam keperawatan, misalnya apa yang dianggap pasien atau penyembuhan, bahkan apakah manusia itu dipandang sebagai entitas fisik, fisiologis, ataupun kedua-duanya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, yaitu menjelaskan bagaimana perawat memperoleh pengetahuan ini dan penyebab tentang peran pengalaman klinis versus penelitian ilmiah, serta pentingnya adanya intuisi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, aksiologi, mengkaji nilai-nilai mendasar praktik keperawatan, apa yang dianggap baik dalam keperawatan, bagaimana nilai-nilai seperti otonomi, keadilan, dan empati mempengaruhi praktik keperawatan. Sedangkan yang keempat adalah etika keperawatan. Bagaimana pentingnya dari filsafat ilmu keperawatan yang membahas tentang nilai moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku perawat. Misalnya, prinsip norman efisiens yang tidak merugikan, beneficience perbuatan baik, dan keadilan yang didistribusikan oleh peran perawatan.
Sedangkan yang kelima adalah humanis dan holisme, di mana filsafat keperawatan sering menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan holistik, di mana pasien dilihat sebagai individu yang utuh, bukan hanya dari aspek fisik, tetapi juga melalui aspek psikologis dan sosial serta spiritual. Gabungan antara metode ilmiah dan filsafat ilmu keperawatan menciptakan dasar yang kuat untuk praktik keperawatan yang berbasis bukti dan bernilai tinggi bagi pasien dan masyarakat. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.